Oke, kali ini saya sudah bersama dengan Serda Adam Yazid. Karena kita undang ke sini adik saya ini kebetulan PK25 pas di bawah saya. Nah, Adam ini berhasil membawa emas dalam ajang internasional di cabang atlet taekwondo. Dan selamat datang Adam. Siap Mbak, terima Gimana kasih. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat alhamdulillah. Ya, saya sebelumnya ucapin selamat sama kamu. Siap, terima karena kasih. kamu udah berhasil membawa emas di ajang internasional, tepatnya di Filipina ya. Siap, Di betul. Filipina. Karena kamu udah membuat kita semua bangga, membawa nama baik prajurit TNI Angkatan Darat seluruhnya, dan juga tentunya membawa nama baik, mengharumkan nama Indonesia. Siap. Itu kemarin ajangnya dilaksanakan di 12 Maret ya? Siap. 12 Maret berarti baru-baru ini? Siap, baru-baru ini. Itu kemarin berlangsung selama berapa lama ya? Berlangsung selama 1 minggu Mbak. 1 minggu. Siap. Nah, kamu tandingnya pas? Saya tanding di hari terakhir. Di hari terakhir, Minggu. di hari Minggu. Siap. Dan kamu berhasil membawa emas itu di final ya, bersama tuan rumahnya Filipina itu sendiri. Siap, Nah, betul. bisa diceritain dong gimana waktu selama kamu bertanding di Filipina sana, dari kamu mungkin berangkat dari Indonesia sampai Siap. kamu bawa medali emas lagi ke Indonesia. Perjalanannya Mbak, kita berangkat ya sama-sama Mbak, sama tim yang sama teman-teman saya yang lain. Kita satu tim berangkat sana. Ada berapa perwakilan Indonesia gitu? Ada 6 orang Mbak. Ada 6 orang. Ya, ada 6 orang. Kita di sana, sampai di sana kita langsung melaksanakan latihan untuk conditioning. Nah, di sana kan kita ada waktu lebih kurang 3 hari Mbak untuk berlatih kan. Untuk latihan di sana kita latihan sehari 2 kali juga di sana untuk persiapan pertandingan. Nah, pas di hari pertandingannya, untuk partai pertama saya melawan dari negara Singapura Mbak. Oke. Singapura. Nah, alhamdulillah saya bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan 2 ronde. Dan walaupun di ronde keduanya cukup sengit tuh Mbak, sempat kejar-kejaran poin juga. Cukup sengitnya tuh lawannya cukup berat gitu Iya, ya. cukup berat. Dia terus kasih poin tinggi juga buat diri Iya, dia. soalnya kan dia ronde pertamanya sudah kalah sama saya Mbak. Jadi ronde 2 dia harus menang. Oh gitu. Untuk Oke, biar, oke. biar lanjut ke ronde ketiga. Hmm. Nah, untung alhamdulillah itu skornya sama Mbak, 8-8. Tapi dilihatnya dari impact, kan kita memakai kayak sensor gitu Mbak. Body sensor sama headguard sensor gitu. Jadi maksudnya gimana tuh pengaruh dengan impactnya itu? Iya, jadi impact saya ngenain bodinya lawan saya itu lebih banyak Mbak. Oh, oke. Iya. Jadi ada dihitung dari sensornya Iya, itu. dari sensornya itu Oh. alhamdulillah saya menang. Mm-mm. Nah, untuk partai keduanya saya melawan negara dari Vietnam. Oke. Vietnam itu juga cukup sengit juga itu Mbak, sampai ronde 3. Ronde Sampai pertama ronde saya 3. kalah soalnya. Jadi pas ronde kedua kamu ngejar sampai ke Iya, ronde 3 iya. itu akhirnya kamu menang. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk yang terakhir lawan Tuan rumah sendiri Filipina. Nah, itu juga cukup berat Mbak lawannya. Sempat ragu sama diri sendiri kan. Tapi dengan dukungan orang tua, pelatih, teman-teman semuanya juga alhamdulillah bisa terkontrol semuanya. Saya bisa pede lagi, bisa percaya diri lagi. Sampai kita ronde 3 juga. Ronde pertama saya menang. Ronde kedua dia yang menang. Ronde 3 baru alhamdulillah saya Menang bisa lagi. menang dan bisa dapat meraih medali emas. Alhamdulillah, Iya. hebat ya. Itu kamu main di kelas Di kelas under 68 kg, Mbak. 68 kg. Siap. Oke. Kalau misalnya dalam kamu bertanding, apalagi kamu tandingnya di negara orang lain itu ya, Siap. apakah pelatih itu ada targetin kamu harus juara 1, atau memang pelatih ya udah menang kalah kita fight aja dulu gitu? Siap. Untuk dari pelatih sendiri sih tidak terlalu menargetkan Mbak, dikarenakan ini juga untuk ajang evaluasi ke SEA Games nanti di bulan Mei. Oke. Siap. Berarti ini kamu udah mulai mempersiapkan lagi ya? Siap, untuk ke udah mulai situ? mempersiapkan lagi Mbak. Kamu sebelumnya mungkin juga udah jadi atlet taekwondo ya? Siap sudah Mbak. Itu dari tahun? Dari tahun 2011. Dari tahun 2011. Ya, betul. Nah, terakhir berarti kamu bertanding melawan Filipina, itu persiapannya seperti apa aja sih latihannya sampai kamu bisa membawa emas itu? Untuk persiapannya saya latihan itu sehari 3 kali Mbak.
Sehari 3 kali, Siap. udah kayak minum obat ya. Dari Senin sampai Jumat sehari 3 kali, Sabtu sama Minggu itu sehari sekali. Sehari sekali. Iya. Itu latihannya kalau taekwondo itu bagian kaki aja Bagian apa? kaki juga. Kaki tangan juga dilatih Mbak, tapi lebih dominan ke kaki. Lebih dominan ke kaki. Iya. Itu yang bikin poinnya tinggi itu sebenarnya kalau kamu ngenain apa kalau di taekwondo? Ngenain kepala Mbak, dengan Ngenain- tendangan putar. Itu 5 poin, Itu 5 poin. Iya. Jadi itu langsung tinggi ya. langsung tinggi. Kalau yang nggak boleh dikenain tuh apa kalau di taekwondo? Misalnya ada Untuk bagian-bagian pinggang yang ke bawah Mbak, nggak boleh. pinggang ke bawah Iya. justru nggak boleh. Jadi Tidak mainnya boleh. pinggang ke Pinggang ke atas. Berat sih menurut saya juga. Siap. Senin sampai Jumat sehari 3 kali, Siap. Sabtu Minggunya sekali. Itu kamu gimana bagi waktunya dengan kamu juga harus berdinas? Kalau sudah izin gitu Mbak TC, alhamdulillah dipermudah oleh satuan saya untuk fokus dulu untuk melaksanakan latihan Mbak. Oke, Siap. jadi off dulu dari dinas, Siap, betul. fokus latihan. Siap. Nanti kalau udah selesai kayak gini, kan udah pulang gitu ya dari Filipina Siap. kejuaraan, itu udah langsung dinas lagi atau kamu udah Siap. langsung Lanjut TC untuk lagi, latihan lanjut. lagi izin. latihan lagi untuk Siap. yang SEA Games itu Siap ya? untuk SEA Games. Oke, prestasi apa aja sih kalau boleh disebut yang udah kamu dapatin? Alhamdulillah di 2015 itu Mbak pertama kali saya tanding keluar itu Chuncheon Korea Open. Alhamdulillah saya bisa dapat medali perak di sana. Oke, Siap. Terus 2016 Jeonju Korea Open, alhamdulillah bisa meraih emas. apalagi? Pasti Siap. banyak kan mungkin. PON 2016 alhamdulillah emas. Terus PON 2021 juga alhamdulillah bisa dapat emas lagi Mbak, bisa mempertahankan dari yang sebelumnya. Terus untuk yang terakhir ini ASEAN Berarti kamu Championship. total udah dapet koleksi berapa emas nih? Kalau yang semuanya kurang tahu Mbak di rumah soalnya. Saking banyaknya ya, jadi udah nggak kehitung lagi. Yang jelas semuanya bangga ya Siap, sama kamu dan alhamdulillah. tentunya hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya, Siap. perjalanannya seperti apa. Taekwondo itu biasanya kan kalau di angkatan darat terbagi ya, misalnya kalau atlet karate itu adanya di Zeni, Zeni, ya kan. siap. Nah kalau taekwondo ini Ada di PIAT Mbak. di PIAT. Iya, Nah betul. di PIAT ini kira-kira kamu tahu nggak ada berapa atlet taekwondo yang seperti kamu? Untuk di PIAT sendiri ada lumayan banyak Mbak atlet taekwondo. Nah, cuma kan ada sudah beberapa orang yang sudah berkeluarga. Jadi memutuskan untuk sudah stop gitu Mbak taekwondonya, sudah berhenti. Jadi Oh, mungkin gitu. hanya untuk latihan-latihan jaga kesehatan aja untuk yang berkeluarga. Nah, untuk yang masih aktif ini tinggal 2 orang Mbak. Tinggal 2, satu Iya, lagi? Satu lagi ada sedang persiapan untuk kualifikasi PON. Ada di Jawa Tengah. Oh gitu, Siap. itu maksudnya satu letting atau Satu letting, Mbak, ya. Satu letting Ya, sama satu kamu letting, juga. ya. Berarti tinggal 2 yang aktif. Tinggal 2. Nah itu kalau misalnya yang sebelumnya jadi atlet terus sudah berkeluarga, apa ada mungkin tanda tangan perjanjian atau apa gitu? Karena kan mungkin sebelum jadi tentara udah jadi atlet dan masuk itu juga bawa atlet itu Siap. sendiri. Itu gimana itu kalau misalnya tiba-tiba berkeluarga terus pasif gitu? Oh, untuk itu nggak ada perjanjian atau dan semacamnya gitu Mbak. Tapi kemarin juga kita sempat mengikuti pertandingan Piala Kadis Jasad Mbak. Oh gitu. Iya di Dan itu yang Cimahi. udah berkeluarga ikut juga Tetap ikut, berpartisipasi iya. ya? Dan bisa alhamdulillah juga kita mendapatkan juara umum 1 di sana. Ada nggak masa-masa di mana kamu merasa jenuh, kamu merasa ada di titik terendah, mungkin Siap. kamu mengalami cedera berat, pernah nggak sih? Di titik cedera saya pernah Mbak. Saya merasakan cedera itu, saya awal-awal cedera itu sebenarnya saya di tahun 2017 Mbak. 2017 tuh pas kamu Saya SMA itu Mbak. SMA? Iya. Itu saya sedang melaksanakan latihan Mbak. Ada latihan interval itu. Kayak kelilingin lapangan gitu Mbak. Nah saya nginjek lubang Mbak di lapangan. Iya. terus akhirnya gimana? Iya jadi Keseleo dong? Iya, ankle saya langsung keseleo gitu Mbak. Nah itu tuh parah Mbak, sampai 2 bulanan Mbak saya Waduh, untuk penyembuhannya. berarti Soalnya cukup lama, cukup bengkak parah. banget gitu Iya, ya? parah. Nah selama off dari cedera itu berarti kamu gimana tuh untuk penyesuaiannya lagi? Pasti kan Iya. lumayan berat. Jadi saya cuma latihan penguatan aja Mbak, penguatan ankle, terus nge-gym sama setiap hari fisioterapi ada di rumah sakit. Jadi tetap dilatih kakinya untuk Iya, bergerak-bergerak terus ya biar tetep, nggak. ya. Hmm. Nah,
karena ankle itu sering kambuhan Mbak, sering kambuhan kan. Kalau cedera ankle itu, nah di PON kemarin ada kejadian lagi Mbak, pas saya semifinal lawan Kepulauan Riau. Nah jadi saya tendang, lawannya angkat kaki, jadi saya ngenain di bawah pahanya tuh Mbak. Gimana tuh posisinya? Maksudnya kamu nendang bagian? Saya nendang ke arah perut, nah cuma lawannya ternyata angkat kaki Mbak. Oh. Jadi ngenain bawah pahanya. Nah itu langsung keseleo lagi Mbak. Bagian apa kamu? Ankle-nya. Ankle iya, kamu. yang cedera lama itu. Oh, jadi pas lagi bagian itu kan lagi di dalam pertandingan gitu Iya. ya, di tengah-tengah. Itu langsung berhenti berarti atau gimana? Itu saya nahan sakit Mbak, tadi saya tetap selesaiin. Tetap selesaiin, nggak mau kelihatan kalau saya sakit Mbak, biar lawannya nggak pede lawan saya. Oke, mental atlet juara iya. emang gitu sih ya. Nah itu berarti kamu tahan sampai akhir pertandingan, baru kamu bilang ke pelatih kamu ada merasakan cedera. Iya, langsung dibuka tuh Mbak. Jadi kayak diikat gitu Mbak ankle saya. Pas dibuka langsung bengkak gede banget tuh Mbak. Itu belum final Mbak, baru mau final tuh. Jadi saya putar otak segala macam, langsung dikasih es segala macam sama tim medisnya. Langsung diikat lagi, main final lagi. Gak mau kelihatan sakit juga Mbak saya di Jadi final. Jadi tetap lanjut. Iya. Pincang pun gak mau kelihatan saya Mbak. Cuma pelatih ada nawarin gak, aku mau lanjut atau enggak gitu? Enggak Mbak, gak ada nawarin. Nanggung Mbak sekali lagi Mbak. Benar juga sih. Jadi itu kamu ini banget dong ya, berjuang habis-habisan ya di situ. Siap Mbak. Kemarin di Filipina kan sempet kamu sebelum bertanding sama tuan rumah kamu lawan Vietnam. Siap. Kadang dengar ayah kamu seneng banget kamu bisa menang di situ karena bisa lanjut lagi. Itu siap gimana? Mbak. Alhamdulillah emang ayah saya sama ibu saya selalu mensupport, mendukung saya Mbak selama saya menjadi atlet. Soalnya saya juga jadi atlet juga kan mau meneruskan itu karena mereka berdua Mbak selalu support. Oke. Siap. Sebelumnya saya juga sebenarnya udah nggak mau lanjut Mbak jadi atlet sebenarnya. Kenapa? Waktu itu saya tanding ke Jurnas 2017 Mbak. Nah itu seleksi untuk Asian Games 2018. Nah di situ saya titik terpuruknya saya lah selama menjadi atlet tuh Mbak. Terpuruknya karena apa? Perasaan jenuh kah atau enggak gimana? Mbak, saya tanding ke Jurnas, semifinal saya melawan dari DKI Jakarta Mbak. Nah di situ saya kena diskualifikasi. Oh kok bisa? Kenapa itu? Iya, makanya kan waktu itu saya kayak lagi rapet gitu Mbak. Kan sparring kan, lagi rapet gitu. Terus saya nendang ke arah kepalanya. Jadi lawannya nunduk Mbak. Nunduk terus saya tendang lagi belakang kepalanya. Nah itu nggak boleh ya? Nah wasitnya itu langsung ngediskualifikasiin saya. Sebenarnya itu sah-sah aja karena lawannya belum jatuh Mbak. Karena lawannya belum jatuh. Kecuali lawannya udah jatuh baru saya tendang, baru itu saya salah. Iya. Terus itu kenapa bisa Nah itu mungkin kesalahan dari wasitnya Mbak atau gimana kan. Atau mungkin belum rezeki saya juga kali kan. Kan soalnya taekwondo nendang kepala kan poinnya tinggi kan. Ya, poinnya tinggi. Kamu tendang, terus dia nunduk. Emang maksudnya nunduk karena kena tendangan kamu atau emang dia pas lagi kebetulan? Iya karena ke bawah kaki saya Mbak. Kan saya kenain kepalanya, terus saya belakang tekan. ya? Iya saya tekan, dia nunduk terus saya tendang lagi sama kaki satunya. Malah didis. Iya didiskualifikasi. Nah itu sedih banget Mbak, soalnya kan itu seleksi untuk Asian Games kan. Salah satu benar. mimpi saya di Asian Games 2018 itu sempet udahlah malas taekwondo lagi segala macam. Terus orang tua gimana pas kamu kayak gitu? Orang tua saya sedih Mbak, saya lihatnya kan. Nah akhirnya saya karena disupport terus sama orang tua saya, akhirnya saya coba untuk latihan lagi pelan-pelan. Ayah ibu ngomong apa pas kamu ada niat untuk nggak lanjut lagi? Ngomongnya untuk enak mumpung umur kau masih muda, dimaksimalin segala macam, semua target kamu nanggung. Nah untuk diselesain sekarang kan. Nah akhirnya saya latihan lagi pelan-pelan. 2019 itu ada kualifikasi PON Mbak untuk 2021 kemarin PON. Alhamdulillah saya dapat medali emas dan di sana saya alhamdulillah kepanggil untuk masuk timnas lagi. Nah itu mulai saya semangat lagi tuh Mbak untuk latihan lagi karena kan dipanggil timnas lagi kan Mbak. Jadi semuanya apa yang kamu lakukan tidak luput dari support kedua orang tua, terutama betul. ayah. Ya. Ya.
Orang tua saya kalau saya tanding pasti selalu nonton, Mbak. Apalagi Nonton kalau langsung? Nonton langsung. Nonton langsung. Iya, di Berarti kemarin datang enggak, juga? kalau di luar negeri Oh, enggak. kalau di luar negeri di enggak. Indonesia pasti nonton, Mbak. Untuk support saya. Soalnya saya kalau sebelum masuk ke lapangan tuh biasanya meluk orang tua dulu, Mbak. Biar tenang hatinya, minta doa. Benar. Iya. Masya Allah. Jadi biar tinggal serahkan semuanya, minta doa orang tua, serahkan Iya. sama Allah, udah Betul. langsung Siap. jalanin aja gitu kan. Siap, Mbak. Momen apa sih yang sekiranya kamu terus-terusan bakal inget, yang buat kamu mungkin sampai haru, tersentuh tuh, ada nggak momen apa? Untuk momen itu ya pastinya pas saya ngeraih medali emas ya, Mbak. Terutama di dulu pas PON 2016 tuh, Mbak. Itu PON pertama kali saya untuk ngikutin PON tuh, Mbak. Di mana itu? Di Jawa Barat, Mbak. PON 2016 di Jawa Barat. Mm-mm. Itu juga karena saya juga nggak nyangka, Mbak, kalau saya bisa ikut PON. Soalnya saya itu masih SMA kan, SMA kelas 2 kalau nggak salah. Oke. Jadi masih untuk kategori junior, Mbak. Belum masuk kategori senior. Nah, itu juga karena dadakan saya tiba-tiba seleksi, alhamdulillah bisa masuk tim Jawa Barat. Nah, alhamdulillah bisa langsung meraih medali emas. Terus ngelihat orang tua saya tuh, Mbak, pas di podium tuh, orang tua saya nangis, saya jadi pengen nangis juga pas itu kan. Sedih banget ngelihat orang Pasti tua saya bangga bangga lah kan. ya, oh, bener. Iya, alhamdulillah. Air mata, haru, kebanggaan. Dan itu apalagi pertama kalinya kamu ikut PON itu. Ikut PON itu, Mbak. Iya, alhamdulillah. Itu setelah kamu turun dari podium, kamu langsung sampai orang tua, peluk atau gimana, atau Langsung, sempat Mbak. ke pelatih dulu? Langsung ke orang tua pokoknya. Langsung ke orang tua, lari, Iya. ayah. Selesai Bawa bertanding medali. pun langsung ke orang tua saya. Enggak ke yang lain dulu, langsung ke orang tua, meluk orang tua saya. Untuk kedepannya ada nggak target kamu selain di SEA Games nanti yang bakal kamu ikutin? Siap. Untuk yang pertama ini kan di SEA Games dulu nih, Mbak. Targetnya insya Allah bismillah dapat medali emas di SEA Games. Amin. Di SEA Games nanti kan. Untuk selanjutnya SEA Games selesai, berlanjut ke Asian Games, Mbak. Asian Games. Itu bulan Agustus kalau nggak salah, Mbak. Berarti lumayan padat ya, Iya, lumayan untuk padat. persiapannya Siap. itu. Nah itu memang perwakilannya hanya kamu aja dari Angkatan Darat untuk di Siap, Taekwondo? betul, Mbak. Saya aja. Oh, hanya kamu Iya. aja. Oke. Pesan-kesannya boleh untuk ya atlet-atlet yang lain dan juga prajurit TNI Angkatan Darat. Untuk pesan dan kesannya, ya semoga untuk adik-adik saya, Mbak, yang mempunyai potensi di cabang olahraga atau apapun itu cabang olahraganya, maupun taekwondo atau apapun, agar diasah, Mbak. Karena potensi kan selalu dilatih lah, Mbak, diasah agar bisa meraih prestasi itu, Mbak. Oke. Untuk Angkatan Darat dan Indonesia. Oke Adam, makasih banget waktunya udah bisa menyempatkan hadir di Kartika Podcast Angkatan Darat. Siap, Mbak. Saya turut mendoakan semoga kamu ke depannya semakin sukses, Siap. terutama untuk persiapan kamu di ajang SEA Games nanti di bulan Mei ya, Siap. sama Asian Games Siap. di bulan Agustus. Siap. Nah, Semoga untuk, kamu izin, Mbak, untuk Asian Games tersebut kita harus meraih medali emas dulu, Mbak, di SEA Games. Oke, Iya. ya. Semoga kamu bisa dapat emas lagi Amin. di SEA Games. Amin. Jadi kamu maju ke Asian Asian Games, Games. iya. Amin. Semoga kamu juga dapat terus memotivasi atlet-atlet yang lainnya Amin. biar bisa seperti kamu keliling dunia ya Siap. dengan prestasi dan tentunya teruslah berkarya, teruslah berprestasi jadi dirimu sendiri di nasi yang baik dan karena tentunya TNI Angkatan Darat Di hati rakyat.